teman-teman sekalian, kembali kita berjumpa di kesempatan ini bersama dengan saya Eka Purnama dan juga yang tidak asing lagi Santi Amalia. Ya, oke, kita akan bincang-bincang tentang permasalahan seputar pajak, apa yang sedang terjadi belakangan ini dan juga update-update ketentuan-ketentuan baru dan hal-hal lainnya. Tapi sebelumnya, seperti biasa, kita mau disclaimer terlebih dahulu nih, bahwa apa yang kami berdua sampaikan di sini adalah pendapat pribadi kami, bukan saran profesional seorang konsultan pajak. Juga teman-teman tidak bisa menggunakan apa yang kami sampaikan ini sebagai dasar teman-teman melakukan kewajiban perpajakan teman-teman. Bagi teman-teman yang memiliki permasalahan di dalam hal perpajakan, teman-teman boleh konsultasikan dengan bagian penyuluh di kantor pelayanan pajak, atau boleh didiskusikan, dikonsultasikan dengan konsultan pajak teman-teman masing-masing. Baik, saat ini kita mau bahas apa ini, Santi? Ini kebetulan sudah menjelang akhir Mei ya, akhir Mei, dan ada sesuatu yang bagi para peserta PPS yang mereka harus laporkan ya, bagi yang memilih untuk melakukan repatriasi atau investasi. Betul. Jadi nggak gimana? Jadi kemarin baru Jadi kemarin baru ada update nih dari DJP ya kan kok. Untuk fitur-fitur kita melaporkan aset yang kita PPS-kan gitu. Benar. Dan ada beberapa kali update saya lihat ya, dan kebetulan kemarin saya lihat itu yang bagi peserta yang memilih untuk melakukan repatriasi atau investasi, maka pelaporan PPS-nya itu harus mereka laporkan secara detail, baik yang di repatriasi atau diinvestasikan maupun yang non investasi, mereka harus laporkan. Jadi beda dengan teman-teman yang mungkin hanya memilih satu skema, yaitu non investasi ya. Kan kemarin ada tarif yang lebih mahal yang cukup pengakuan saja, pengungkapan, tapi tidak ada kewajiban untuk melakukan investasi selama 5 tahun. Nah, ini bagi yang teman-teman yang ada memilih skema investasi atau repatriasi, ini ada kewajiban lapor selama 5 tahun. Nah, betul, 5 tahun berturut-turut ya kok ya. Sanksinya itu apa ya nanti ya kalau misalnya nggak lapor 5 tahun berturut-turut? Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita tidak investasikan, kita akan diminta kurang bayar pajaknya nih kok. Jadinya seolah-olah dianggap kita tidak jadi investasi, sehingga kita akan dikenakan tarif yang tidak investasi. Nah, itu akan diterbitkan SKP itu. Terus juga, kalau misalnya kita tidak investasi. Terus juga sepertinya DJP juga secara tidak langsung juga dia ada yang menyarankan, atau di dalam bentuk laporannya itu kita harus menyesuaikan ya. Misalnya contoh, kita waktu PPS kemarin kita ada pengakuan misalnya contoh 1 miliar, maka sebaiknya kita investasikannya juga dalam bentuk pecahan 1 miliar gitu loh. Jangan sampai dengan nominal yang sama itu paling gitu ya, aman dan paling oke lah. Karena kalau dipecah-pecah terlalu banyak, kelihatannya belum bisa diakomodasi waktu pelaporannya nih. Diakomodir. Jadi memang jadi mungkin waktu kemarin kita PPS harusnya kita sudah split nih. Contoh kita mau rencananya per 500 juta. Nah, kita buat laporan tuh 500 juta, 500 juta, 500 juta. Karena di laporan PPS-nya itu kan kelihatan langsung ya. Harta nomor 1 nilainya berapa, harta nomor 2 berapa gitu kan. Jadi betul. Jadi apa yang kita rincikan waktu kita PPS itu yang muncul di laporan realisasinya. Ya, seperti itu. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang men-split terlalu beragam, nanti cukup kerepotan ya untuk melaporkan
laporan realisasinya ini. Dan yang jadi masalah lagi kan semua yang misalnya kita sudah beli SBN nih, contoh yang sekarang yang boleh beli kan untuk obligasi itu yang FR 94 dan PBS 35 ya, PBS 035. Hanya ada dua itu saja untuk yang rupiah. Nah, kalau belinya contohnya angkanya kita waktu pengakuannya 500 juta, tapi kita belinya nanti misalnya 700 juta, 200 juta, 100 juta. Nah, pelaporannya akan repot walaupun secara totalnya sama gitu loh. Tapi nanti mungkin seperti itu saja, dan ini tidak boleh dipindahkan selama 2 tahun. 2 tahun kemudian mau dipindahkan baru boleh nih, teman-teman. Boleh. Jadi di tahun ketiga baru boleh dipindahkan ke bentuk investasi yang lain. Tapi biasanya kalau yang investasi ini kan mereka dari awal udah tentu ini berapa term yang mau diambil, tenor yang diambil kok. Biasanya kan kalau SBN gitu ya, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun. Gitu. Tapi kan mereka nanti di tengah perjalanan mereka bisa jual di pasar sekunder ya. Betul. Di secondary market mereka bisa jual. Betul. Dan biasanya kan tergantung ya, kalau tingkat suku bunganya sedang naik, di atas ada SBN baru yang bunga lebih tinggi kan mungkin orang mau move ya, orang mau pindah gitu ya. Awalnya dia pikir beli SBN, tapi kemudian dia lihat mungkin investasi di saham lebih menarik, nah dia mau pindah saham. Nah itu kan diperbolehkan. Nah, berbicara mengenai masalah ini ya gimana? Tapi sebenarnya gini ya kok ya, sebenarnya teman-teman kita yang PPS kemarin itu ada 2 keuntungan nih. Satu, pajaknya lebih hemat. Yang kedua, dia bisa dapat return gitu ya. Betul, dari investasinya. Dia bisa dapat return dari investasinya. Yang pasti atas harta tersebut sudah diampuni lah. Sudah mendapat pengampunan kan. Kemudian juga sebenarnya selain PPS ini ada satu juga mungkin yang kita perlu sampaikan ke teman-teman, ini masalah dividen ya. Dividen bebas pajak ini juga bagi teman-teman yang punya PT, dividennya kan kalau diinvestasikan 3 tahun juga bebas pajak ya. Jadi beda dengan yang tadi PPS 5 tahun, ini 3 tahun nih. Jadi sebenarnya lumayan hemat 10%. Lumayan hemat 10%. Terus juga cuman buat teman-teman yang memakai skema itu juga sebaiknya nilainya disamakan ya. Tarik dividen misalnya 1 miliar, investasikannya juga nilainya sama gitu. Jangan terlalu di-split sana sini gitu kan, nanti juga pelaporannya akan rumit kan. Ya. Dan betul, karena kita mesti rinciin kok. Kita mesti rinciin kita investasikan ke instrumen apa dan berapa nilainya gitu kan. Jadi kalau kita investasikan di satu tempat dengan nilai yang sama kan itu lebih gampang melaporkannya. Kemarin pengalamannya gimana nih kalau bagi perusahaan-perusahaan PT yang bukan PT yang TBK ya, mungkin kan pengambilan dividennya bisa besar-besar. Tapi kalau teman-teman kita investasinya di pasar modal nih, ya perusahaan TBK yang jumlah sahamnya mungkin lembaran lotnya tidak banyak, itu kan cukup menambah pekerjaan waktu pelaporan SPT ya, karena harus dirinci begitu detail ya, apalagi kalau dividennya banyak gitu kan. Betul. Tapi ada beberapa klien yang mau gitu kok, mau dia laporkan realisasinya gitu. Jadi lumayan 10%-nya. Iya, kalau mereka nggak mau ya tinggal bayar 10% ya kan, dan itu juga mereka tidak boleh keluarkan kan dananya dari RDN tersebut kan. Ya. Nah terus kira-kira ada apa lagi nih update terakhir nih Santi? Kelihatannya sekarang ini banyak yang ini ya, banyak data-data turun dari pusat ke KPP masing-masing. Betul. Bisa cerita nggak nih Santi? Ya benar. Kalau pengalaman saya itu terkait SP2DK ya kok ya. Kita dapat surat cinta nih namanya SP2DK. Nah itu banyakan beberapa klien saya itu terima atas tahun pajak 2019. Iya, nah mungkin saya jadi mikir nih, kok 2019 banyak dioprek gitu kan.
Ternyata saya hitung-hitung mungkin udah modal luarsa. Udah modal luarsa 5 tahun, jadi sekarang dia dia fokuskan di tahun tersebut gitu. Jadi apa data apa aja yang tidak cocok, nah dikiriminlah surat SP2 DKI tadi. Berarti buat teman-teman sekalian itu 2018 berarti sudah daluarsa ya? 2018 harusnya 18 hitungannya 18, 19, 20, iya. 21, 22. 18 berarti 19, 20, 21, 22 ya, 23 ya, harusnya sebentar lagi juga daluarsa dan sudah nggak di ini ya, harus ya. Jadi kira-kira data apa aja nih yang ditanyakan nih, Santi? Kalau sejauh ini sih masih di orang pribadi, justru kok orang pribadi yang banyak terima SP2DK terkait peredaran bruto. Jadi ada satu yang temuannya dari pusat, memang udah dari pusat. Jadi temuannya itu dari pusat bahwa ada perbedaan data yang dilapor di SPT dengan yang mungkin DJP dapat dari pihak ketiga gitu. Contohnya kayak marketplace. Nah, itu lagi banyak. Terus juga mungkin pembelian PPN dari pihak lain yang jadi pembeliannya lebih besar daripada pelaporan omsetnya ya. Betul, betul. Nah, itu ada juga yang mungkin sebagian klien saya ini juga dia dulu pakai jasa temannya nih, pakai jasa temannya. Terus tahun ini dicek antara SPT dan yang dibayar beda, padahal dulu dia bilang dia titip pajak nih ke temennya ini. Kayaknya temennya tidak setorkan. Tapi yang dilaporkan beda, jadinya itu yang menjadi indikator diterbitkan SP2. Ya memang kadang-kadang mungkin buat teman-teman sekalian pada saat mau melaporkan SPT, bukti-bukti bayar itu perlu dicek kembali ya, bukti-bukti bayar. Contoh misalnya, benar nggak kalau misalnya UMKM, benar nggak kode bayarnya itu 41128 420, kira-kira begitu ya nanti ya. Jangan-jangan kode bayarnya salah gitu kan, kode bayarnya apa gitu kan. Jadi dilaporkannya jadi salah gitu. Atau mungkin juga misalnya kalau dia ada lakukan misalnya pajak, ada tagihan STP gitu kan. Kadang-kadang ada orang kan kalau WP mungkin kurang paham, dia dapat tagihan STP, dia pikir itu adalah pembayaran pajak gitu kan. Nah, dia laporkan juga gitu ke dalam pajak yang dia bayar di tahun tersebut, sehingga antara pajak dibayar dengan omsetnya bisa selisih gitu kan. Selisih. Sebenarnya banyak indikator yang bikin selisih ya. Nah, itu makanya sebelum lapor SPT itu sebaiknya data-data tuh dicek lagi. Data-data pembayaran, data-data rekap omsetnya apakah sudah sesuai gitu sebelum kita submit. Dan juga kadang-kadang benar-benar harus lihat bukti bayar yang sudah ada NTPN-nya ya. Kadang-kadang orang kan cuma pegang e-billing nih. E-billing aja dia mungkin mereka berpikir bahwa sudah ada e-billing berarti saya sudah bayar nih, padahal e-billingnya nggak pernah dibayar ke bank atau dibayar ke bank persepsi gitu kan. Jadi ya itu cuma e-billing di print kertas saja gitu kan. Betul. Tidak ada NTPN ya kok ya. Sebenarnya bukti kita bayar adalah NTPN. E-billing hilang masih tidak apa-apa ya, NTPN jangan sampai tidak ada gitu kan. Benar. Betul. Karena ada beberapa yang kayak klien saya itu dia terima SP2DK selisih pembayaran omset, di DJP kita belum bisa lihat datanya. Mungkin dari DJP juga belum diupdate secara seluruhnya data-data wajib pajak. Jadi kita nggak bisa cek. Kalau data-data terbaru kan kita bisa cek tuh apakah kita sudah bayar atau belum. Listnya ada. Betul. Sama sekarang ini saya lihat DJP online ini lumayan update-nya lumayan cepat ya. Contohnya misalnya sekarang ini yang sekarang kan dalam kita melakukan transaksi apa-apa atau melakukan mau impor, mau apa, segala macam, mau perpanjangan sertifikat elektronik kan selalu sekarang di beberapa KPP ya sudah diminta yang namanya surat keterangan fiskal SKF nih. Kalau dulu kan perpanjangan sertifikat elektronik cukup lampirkan bukti lapor SPT 2 tahun kan, bukti lapornya saja kan. Betul, ya 2 tahun ke belakang. Nah sekarang sudah minta surat keterangan fiskal nih yang waktu diproses kalau kita ada salah satu yang belum kita lakukan saja langsung nggak mau muncul nih. Dan biasa yang sering itu ini apa belum lapor SPT sama ada hutang pajak nih.
STP, betul. Biasanya nggak ketahuan itu Iya, adalah STP. STP kok. STP kadang kan Betul. nggak sampai Iya. ke kita gitu kan. Tahu-tahu ada STP telat lapor, telat bayar, itu yang kita nggak terima STP-nya sehingga kita masih ada hutang pajak. Jadi SKF-nya nggak bisa Dan terbit. yang saya temukan update-nya cepat loh, Santi. Sekarang ini update contoh nih, misalnya Mm-mm. yang di poin pertama itu kan sudah melaporkan SPT 2 tahun terakhir ya. Ini pada saat kita Mm-mm. bisa ada klien waktu itu kan dia sudah laporkan, dia belum lapor 2 tahun terakhir. Pada saat dilaporkan, beberapa, mungkin hanya 1 menit kemudian sesudah lapor, proses SKF langsung keluar loh. Jadi cepat sekali, kita perlu apresiasi juga Mm-mm. nih, DJP begitu cepat mengupdate. Kalau dulu kan kita pikir sesudah lapor mungkin butuh 2-3 hari untuk update data, ternyata ini sungguh-sungguh real time loh. Dan juga yang masih Betul. butuh waktu sepertinya hanya di ini, apa, pembayaran utang pajak. Tapi itu pun cepat. Kalau kita Mm-mm. bayar hari ini, besok sudah clear itu. Jadi saya lihat update Iya, datanya iya. cepat sekali. Mungkin karena kan STP kan hubungannya dengan pembayaran ke bank ya. Mungkin tarik data dari bank persepsi ke Mm-mm. DJP butuh waktu. Tapi kalau yang pelaporan kan langsung masuk ke DJP online. Jadi benar-benar Ke luar DJP. biasa ini. Ya, Betul. Sudah real time dan sinkronisasi datanya sudah betul. cepat nih. Kemudian kemarin kita dapat informasi dari klien juga ya, Santi ya, kemarin yang masalah apa, IPBK ya, IPBK Mm-mm. 1 hari keluar ya Iya, hasilnya ya, cuma betul. di Udah di approve ya, approve, jadi betul. cukup ya, DJP cukup responsif ya dalam sekarang pelayanan kepada para wajib pajak ya. Benar kok. Kemudian nih kira-kira nih, kalau sekarang kan banyak fitur-fitur baru ya di DJP ya. Seperti salah satunya itu Mm-mm. fitur yang tadi kita baru bicarakan tentang IPBK ya, pemindah bukuan ya. Ya. Cuma sekarang Mm-mm. ini IPBK-nya masih terbatas dari WP yang sama ya. Jadi dari WP bersangkutan hanya bisa memindahkan mungkin kode jenis pajak atau apa. Kalau yang beda, nah, Masanya, kalau beda betul. WP masih seperti harus manual ya ke kantor pajak. Harus Iya. manual. Iya, betul. Jadi kalau untuk IPBK hanya masih di sebatas user Iya, loginnya aja ya kok ya. Jadi misalnya yang loginnya Santi ya hanya PB. bisa di Betul, pajaknya tidak Santi bisa aja nih. dipindahkan ke pajaknya Eka, tapi bisa dipindahkan ke pajak mana saja Betul. gitu. Betul. Mau kode jenis pajak PPh 21, Betul, PPN ataupun masa tahunan bisa. itu bisa. Tapi kalau untuk pindah dari Santi ke Koeka belum bisa ya kok ya. Nggak Kita jadi mesti pengajuan manual, betul. manual ke KPP. Dan sepertinya masih kalau masanya belum sampai itu juga nggak bisa di PBK itu. Iya, iya itu. Kayaknya mungkin ada validasi dari sistem DJP-nya sendiri bahwa ini belum belum saatnya gitu kan. Takutnya mungkin meminimalisir teman-teman kita tuh salah pindah Iya, buku. Karena kan kita nggak mungkin tahu bulan Juni udah ada hutang pajak berapa, padahal bulan Juni kan belum betul, kita betul. laluin. Sebenarnya itu bagus juga DJP melakukan itu ya, karena itu juga jangan sampai nanti PBK-nya di PBK lagi kan. Jadi Betul. dua. Nah, berbicara mengenai PBK ini, berarti semua sebenarnya waktu kita mengisi SPT itu, Santi, itu kita bisa contoh nih misalnya PPh 21, kita bisa pakai berapa SS, SSP atau e-billing atau SSP. NTPN sih, itu tidak dibatasin kan, yang penting jumlahnya sama kan. Betul. Betul, tidak dibatasi. Yang saya lihat sih kalau sistemnya DJP kayak ISPT, e-faktur, itu dia memvalidasi secara Iya, total. iya. Jadi mau berapa banyak SSP yang kita bayar, itu tetap bisa diinput selama totalnya tidak melebihi total terutang. Terus kalau kita lihat lagi Santi ini, sekarang ada EPHTB juga ya. Sekarang kalau misalnya bertransaksi jual beli rumah atau apa juga Jual beli. wajib pajak sendiri yang Betul. melakukan validasi ya, dan cukup cepat ya. Betul, betul. Dan
Tapi ada sebagian yang masih notaris minta. Notaris mungkin login ke situ ya. Notaris minta login DJP online-nya, mungkin dia dibantu Iya, sama notaris. Padahal sebenarnya kita bisa betul, bisa lakukan lakukan sendiri, sendiri. tapi kita perlu data-data dari notarisnya juga sih, karena di pengisiannya kan harus Hmm, ada PBB-nya, ada luas tanah, luas bangunan, NOP, betul. kemudian pembayarannya dilakukan ke bank mana, kemudian harus ada pembelinya siapa, Mm-mm. data-datanya lengkap sih, termasuk nama notarisnya juga harus Ya, ada gitu. ya betul kok. Makanya mungkin itu yang masih dibantu oleh pihak Iya, notaris kali ya. karena kadang-kadang juga data-data begini kadang-kadang dari pihak notaris juga mungkin khawatir wajib pajak salah menginput datanya kan. Terus ada update apa lagi nih Santi di ketentuan pajak? Kemarin juga kita lihat ada ini ya tentang PPN untuk emas perhiasan ya. Mas, ini cukup cukup menghebohkan. Soalnya sebagian ada teman saya yang juga punya toko emas. Eh, dia beranggapan bahwa kok jadi banyak gitu pajaknya. Karena dia beli dari pabrikan ada dikenakan Iya. PPh 22, Hmm. dipungut PPh 22. Padahal kalau kita lihat PPN, sebenarnya PPN-nya turun ya kok ya. Dari Iya, 2,2% jadi PPN-nya 1,65. turun, cuman PPh 22 itu kan sebenarnya juga kredit pajak ya buat Menjadi kredit pajak ya. kredit. Cuman mungkin Betul. orang biasanya tidak pernah ada hal-hal seperti ini, jadi merasa itu adalah tambahan pajak yang harus dibayar. Iya, Hmm. betul. Sama ini juga ya, Santi, yang kita kemarin lihat itu untuk pedagang perhiasan emas yang melakukan penjualan barang perhiasan selain emas juga harus kena PPN ya sekarang ya. Betul. Ada yang barang apa sih Nah, namanya batu permata ya? kemudian kalau perhiasan perak, perak segala macam juga kena ya. Mereka kalau toko emas yang jual ya. Mm-mm, Jadi betul. sepertinya Kan iya karena kan dia dia PKP ya PKP kok ya. dan Secara aturan wajib PKP walaupun omset belum di atas ya betul. 4,8. Jadi untuk mereka sebagai PKP ini berarti sekarang mereka wajib terbitkan faktur pajak juga dong. Berarti. Sebenarnya kalau eceran kan dia faktor pajaknya dipersamakan. Faktur pajak. Faktor pajak ini dipersamakan. Jadi Mm-mm. Jadi nggak terbitin satu-satu kok. digunggung Jadi ya. digunggung saat lapor. Berbicara masalah digunggung ini, nanti nih, ini kebetulan kamu ada singgung masalah Mm-mm. digunggung nih. Sebenarnya siapa sih yang boleh menggunggung faktur pajak ini? Apakah semua pedagang boleh melakukan yang jadi PKP itu boleh menggunggung faktur pajaknya atau ada kriteria-kriteria tertentu ya? ada ada kriterianya kok. Kalau nggak salah ada 3 di PP tahun 2012 kalau nggak salah PP-nya. Syarat untuk pedagang eceran yang boleh menggunggung faktur pajak. Yang pertama itu dia penjualannya cash. Jadi tidak ada hutang, tidak ada piutang. Sorry, tidak ada piutang. Yang kedua adalah dia langsung dekat dengan konsumen akhir. Berarti dia punya toko retail. Nah, yang terakhir itu saya agak lupa. Tapi yang Ada pasti tiga kalau syaratnya. Nah, 3 syarat itu harus berarti dipenuhi. kalau misalnya ada orang yang menjual dan dia bisa mendapat data konsumen tersebut, seharusnya dia tidak boleh menggunggung ya. Misalnya kalau mungkin yang boleh menggunggung ya, ya seperti mungkin Indomaret, Alfa begitu kan boleh menggunggung ya. Nah, tapi kalau Mm-mm, misalnya betul. seorang yang menjual produk tertentu kepada konsumen, penjualannya Mm-mm. secara grosir misalnya. Jadi mungkin B2B berarti itu tidak boleh digunggung ya. Business to business. Iya, Ya. harusnya terbitkan faktur pajak. Terbitkan faktur Karena pajak lengkap. dia juga pasti ada data-datanya ya. Data-data pembeli Betul. segala macam kan. NPWP, Nah, terus alamat, pembayaran biasa iya. juga ditransfer gitu kan. Betul. Mungkin bagi teman-teman yang join kalau ada pertanyaan yang mau
tanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar, nanti kita akan, saya dengan Santi akan bahas pertanyaan teman-teman. Kita lanjut lagi nih, Santi. Untuk PPN ini kan ada rencana nih, yang 11% ini tahun 2025 ya, rencana mau dinaikkan jadi 12% ya. Jadi naik. Berarti gimana nih menurut Santi nih, ini menjadi tambahan beban atau tidak nih? Sebenarnya kalau kita ngomongin PPN secara perpajakan kan kita pungut sebenarnya ya kok ya. Cuma mungkin sebagian produk kayak eceran kayak gitu retail, mungkin mereka nggak akan bisa pungut ke customer, mau nggak mau mereka tanggung, sehingga mereka harus mengorbankan gross profitnya. Margin keuntungan jadi berkurang ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau ngomongin PPN itu naik 1% lagi ya berarti menjadi tanggungan seller sebenarnya. Lebih banyak ditanggung seller, karena kalau misalnya kita tidak include-kan di harga, biasanya kan customer itu akan kabur. Nah, penjual ini kan udah pada khawatir gitu ya, kalau misalnya customer-nya pada kabur, beda berapa puluh ribu aja pasti orang akan milih yang lebih murah. Iya, betul. Kemudian kalau misalnya nih, menurut ini kan kemarin kita sekarang sering dengar berita juga nih, Santi, mengenai ada wajib pajak yang disita hartanya semua karena tunggakan pajak. Kira-kira nih kenapa ya mereka bisa sampai kena hal seperti ini ya? Penyitaan atau apa ya? Kayaknya ngarahnya itu ke pidana gak sih kok ya? Saya kurang ada pengalaman terkait sita, tapi yang pasti dia punya hutang pajak yang mungkin dia tipe yang tidak bisa kooperatif mungkin sama Fiskus. Kan kalau misalkan kita kooperatif sama Fiskus, kita bisa minta keringanan untuk mencicil biasanya. Terus saya pernah lakukan pengajuan ngomong ke Fiskus bahwa kita keadaan cash flow kita sekian, jadi kita nggak bisa langsung lunasi. Jadi dia akan kasih tempo berapa kali pembayaran gitu, dan harus lunas di tanggal berapa gitu. Nah, mungkin orang-orang yang ada sampai penyitaan itu mungkin dia tidak kooperatif dan susah mungkin ditemui, kabur-kaburan mungkin. Biasanya kan gitu ya. Atau ada kemungkinan nggak karena mereka mendapat hal seperti ini karena ketidakpahaman akan peraturan pajak, dan mungkin yang mengerjakan pajaknya mungkin kurang mengerti. Kira-kira ada faktor itu nggak sehingga pelaporannya salah atau apa gitu? Kemungkinan besar iya, cuma kayaknya kalau sampai yang sita itu berarti kan dia punya hutang pajak menurut saya agak besar nih kok. Agak besar, dan kayaknya kalau untuk skala besar dia tidak mungkin tidak punya orang yang paham. Kalau menurut saya pasti dia ada bayar konsultan lah untuk bantu kerjakan gitu. Oh ya, ini ada berita baru lagi nih, mungkin sebenarnya bukan berita baru ya, lama juga. Itu NPWP istri yang 999 itu sudah tidak berlaku. Jadi mungkin bagi para wajib pajak yang dulu, terutama wanita, yang NPWP-nya depan ikut NPWP suami, kemudian belakangnya 999 itu. Nah ini, ya kode ujungnya 999 sekarang sudah tidak berlaku. Jadi sekarang NPWP istri yang ikut suami itu nomornya persis sama dengan NPWP suami, belakangnya 000 juga ya, bukan 001 atau apa. Jadi benar-benar NPWP-nya 000. Jadi benar-benar hanya pakai satu NPWP. Ya, persis sama jadinya kok ya. Mungkin ini yang sinkronisasi antara NIK sama NPWP ya kok ya. Jadi antara data Dukcapil dengan datanya DJP sama. Dan sekarang kita kalau akses DJP online, kita masukkan NIK itu sudah bisa masuk loh kalau yang sudah lakukan sinkronisasi. Nah, udah betul. Jadi ya untuk kita bisa pakai dua cara, berarti bisa masukkan NPWP kita, bisa juga masukkan NIK kita untuk akses ke DJP online.
Mm-mm. Kemudian ini kira-kira nih sesudah tahun 2024 kan habis nih, 2024 nih habis nih, yang banyak WP, OP, UMKM, OP udah tidak bisa pakai 0,5% lagi nih. PPh 0,5%. Kira-kira apa yang bisa para wajib pajak orang pribadi nih, WPOP nih, persiapkan nih menjelang akhir 2024 ini? Ya, jadi sebenarnya kalau ini kan karena batasan waktu 7 tahun ya kok ya, kita bisa gunakan 0,5% itu 7 tahun untuk orang pribadi. Jadi untuk teman-teman yang OP-nya baru bikin NPWP, nah itu terhitungnya sejak NPWP-nya diterbitkan. Tapi kalau misalnya NPWP-nya sudah lama, sejak 2018 sudah ada, sejak PP 23 diterbitkan, maka 2024 habis. Nah, jadi bagaimana nih? Biasanya kalau kita sarankan klien kita bikin PT perorangan ya, Pak ya? Bikin PT perorangan, dan itu sebenarnya buatnya gampang, nggak sesulit kita bikin PT biasa. Cuma memang secara pembukuan itu harus persis sama dengan PT biasa. Jadi mau nggak mau yang OP-OP ini upgrade kualitas untuk bisa melakukan pembukuan. Kalau pembukuan ini sebenarnya rumit tidak nih Santi nih? Dibilang rumit sebenarnya kalau sudah paham, mungkin kalau udah pernah belajar udah akan gampang ya. Yang sulit itu mungkin yang baru-baru dan baru dengar apa itu pembukuan. Karena kalau kita ngomongin pembukuan itu pasti relate ke akuntansi, kita menjurnal debit kredit. Nah ini kan teman-teman mesti paham dulu nih debit apa, kredit apa, terus apa aja yang menjadi debit menjadi kredit. Betul, karena mungkin buat teman-teman juga ini, debit kredit di akuntansi ini beda dengan debit kredit di rekening koran juga, ya kan? Kalau biasa kan kalau bank kita terima debit kredit rekening koran itu kan beda ya. Kalau kredit itu berarti uang kita bertambah kan, uang masuk kan. Kalau debit di rekening koran berarti uang kita berkurang di rekening koran kan. Padahal kalau debit kredit secara akuntansi beda ya. Nah ini mungkin teman-teman perlu pahami juga ya. Iya, betul. Wah ini ada pertanyaan nih, nanti dari Pak F. Chan ya. Pak izin nanya, misal Januari sampai Juni kerja di PTA, Juli sampai Desember kerja di PTB. PTA dan PTB potong PP 21 dengan 5%, karena PTB nggak tahu bahwa pekerja sudah ada income dari PTA di tahun yang sama. Oke. Terus apa nih selanjutnya nih? Pertanyaan. Lalu di SPT tahunan ke akumulasi jadi kurang bayar. Oke, terus pertanyaannya belum diketik nih. Ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya terkait ada harusnya pada saat kita ada pertanyaan lanjutan dulu nih Santi. Lalu karena jumlah lumayan, saya declare income dari PTB saja. Oke. Apakah resikonya, Pak? Waduh, resikonya apa Santi? Kalau ketahuan nih. Oh, resikonya diminta kurang bayarnya pasti. Iya. Diterbitkan STP. Jadi nanti ada STP atas pokoknya dan STP atas dendanya. Karena kita terhitung telat bayar. Nah, sebenarnya kalau misalnya untuk teman-teman karyawan yang pindah PT di pertengahan tahun, itu seharusnya kita infokan ke HRD bahwa kita ada bukti potong dari perusahaan sebelumnya. Betul. Karena sebenarnya bukti potong itu diterbitkan 1 bulan setelah kita resign. Jadi misal kita resignnya di bulan April, maka Mei pasti harusnya kita udah terima. Jadi nanti bukti potong itu kita bawa ke perusahaan baru. Nah nanti perusahaan baru yang akan bantu hitung. Jadi biar kita nanti di akhir tahun tidak kurang bayar. Biasanya akan nihil. Dan sebenarnya kalau bukti potong tidak dilaporkan untuk saat ini sebenarnya agak beresiko ya. Betul. Karena sekarang Sekarang e-form itu udah canggih. E-form sudah canggih dan banyak juga yang langsung muncul kan di
di apa bukti Betul. pokok kita itu sudah langsung muncul di e-formnya kita. Jadi kalau nggak dilaporkan, kadang-kadang ya akan sangat mudah terdeteksi kan. Kecuali kalau beberapa tahun yang Betul. lalu mungkin karena data belum terlalu sinkron, mungkin agak sulit ya untuk ditemukan. Tapi sekarang saya rasa sudah lebih mudah ya. Jadi resikonya, kalau tadi Pak F. Chan tanya, resikonya apa? Resikonya kurang bayar. Satu, kemudian pasti ada denda ya. Karena bayarnya telat kan, kurang bayarnya Iya. telat dibayarkan kan, pasti ada denda selama masa waktu seharusnya terutang sampai dibayarkan. Iya, betul. Ya. Ya, jadi semoga membantu untuk Pak F. Chan ya. Kemudian sekarang kalau kita lihat lagi nih untuk di DJP online ini. Di DJP online kan sekarang banyak fitur-fitur ya, fitur-fitur yang bisa wajib pajak pakai juga ya. Salah satunya itu rumah konfirmasi dokumen ya. Mungkin banyak teman-teman yang waktu Betul. bayar ke bank ada angka atau huruf yang kurang jelas. Nah, bisa dicek ke DJP online di rumah konfirmasi dokumen ya. Kira-kira ada update apa lagi nih Santi yang bisa kita sampaikan ke teman-teman sekalian nih? Kayaknya kalau untuk sekarang udah ya kok ya. Terakhir 1 Mei kita ada PPN baru untuk emas perhiasan, pedagang emas. Terus Mei ini juga menjadi akhir periode untuk pelaporan realisasi investasi dan repatriasinya PPS Ya. pertama kali. Itu aja sih ya. Belum ada update terbaru nih. Paling ini ya kok ya, terkait simplifikasi PPh 21 ya, tuh. Simplifikasi PPh 21 nanti kita juga akan, katanya DJP akan sediakan kalkulatornya juga ya. Betul, betul. Dan itu saya lihat sangat memudahkan. Apalagi kalau misalnya kita input data langsung terhitung PPh 21-nya di DJP online. Ini memang mungkin kedepannya akan seperti ini ya. Mungkin kalau semakin big datanya semakin tersinkronisasi, mungkin penghasilan kita dari berbagai tempat juga langsung bisa kedeteksi ya. Jadi kita udah kena tarif berapa persen, kalau bisa langsung ketahuan kan lebih enak gitu ya. kayak di Amerika ya kok. Kalau nggak salah di Amerika begitu kok. Jadi kita dapat satu aplikasi, di situ udah tersinkronisasi data penghasilan kita. Jadi nanti di akhirnya itu udah langsung ketahuan tuh berapa pajak yang harus kita bayar. Terus iya benar, kalau bisa seperti itu berarti benar-benar kita ini ya sudah harus lebih rapi ya secara perpajakan ya. Betul, betul. Kemudian juga kalau kita lihat nih akhir-akhir ini yang sedang banyak ditanyakan orang juga adalah tentang PPh atas natura ya. Tapi sayangnya belum sampai saat ini belum ada aturannya. Betul. Jadi secara detail betul aturan turunannya belum ada, tapi aturannya bahwa natura itu udah menjadi objek pajak. Nah, kalau seperti ini sekarang nih, contoh nih, karyawan yang di posisi tertentu yang dia mendapat fasilitas mobil, kemudian dia selama ini kan kalau seperti kendaraan sedan, kendaraan khusus tertentu itu kan cuma boleh dibiayakan penyusutannya 50%. Kemudian untuk pemakaian bensin dan lain-lainnya juga cuma boleh 50% kan secara ketentuan kan. Nah, betul. Ini kira-kira nih kalau nanti ini menjadi penghasilan buat karyawan ya berarti kan
cukup besar ya. Karena kan karir. Iya, Iya kan? betul. Berarti kan menambah penghasilannya lumayan ya. Contoh kalau mobil saja penyusutannya kan lumayan tuh. Mobil yang kalau harganya lumayan ya. Harganya. Nah, Betul. kemudian pemakaian bahan bakar. Berarti itu menambah PPh 21 bagi yang Penghasilan bruto. bersangkutan lumayan ya. Betul. Betul. Tapi opsinya dia mau jadikan objek dan bebannya menjadi deductible, atau dia tidak hitung menjadi PPh 21 tapi nanti jadi non deductible, jadi Koreksi dikoreksi. fiskal ya. Berarti menurut Santi nanti masih berupa pilihan ya. Jadi boleh kita pilih menjadi taxable expense atau non deductible expense begitu ya kira-kira. Iya, betul, betul. Jadi nanti mungkin perusahaan perlu hitung nih, mana yang lebih menguntungkan antara dia menjadikan beban menjadi penambah penghasilan dikenakan PPh 21 atau menjadi beban jadi mengurangi laba Berarti bersih. tergantung kena tarif berapa dong. Kalau misalnya badan kena 22%, Betul. tapi penerima penghasilan itu sudah kena tarif ya mungkin 25, 30, 35 ya. Berarti lebih oke dianggap sebagai non non deductible saja ya berarti ya. Berarti Betul. ya dikoreksi ya. Jadinya Karena biayanya. kecuali kalau si penerima penghasilan itu masih kena tarif pajak di range 5% dan 15%, mungkin lebih untung untuk perusahaan bebankan ya. Betul. Oke, kalau dari Santi masih ada tambahan lagi? Dari saya cukup sih kok. Paling nanti kalau ada teman-teman yang mau Ya. tanya mungkin. Ini teman-teman ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada lagi, kita mau akhiri ya Santi ya live IG kita malam hari ini. Okay. Kita mau terus adakan live IG juga ya Santi ya. Cuma kemarin karena masing-masing semua sibuk sehingga belum sempat live IG ya. Tentu kita berharap lewat live IG ini kita bisa sharing perkembangan-perkembangan baru di dunia perpajakan yang bisa membuat kita semua lebih rapi dalam membuat laporan keuangan kita, lebih rapi dan lebih tertib dalam membayar pajak sehingga kontribusi kita bagi negara bisa semakin baik. Ya. Oke, terima kasih untuk waktunya Santi. Ya. Thank you juga untuk teman-teman sekalian yang sudah ikut dalam live IG ini. Kita akan jumpa kembali di kesempatan mendatang. Dan bagi teman-teman yang mungkin ada yang mau berkonsultasi secara pribadi, bisa hubungi di www.lembagabantuanpajak.com. Di situ banyak trainernya. Saya di A04. Nah, mungkin dari sana kita bisa berbicara atau berdiskusi hal-hal yang lebih spesifik. Ya. Baik, selamat malam semua.